Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar? Aku berharap, aku doakan semua member RSN dalam keadaan sehat jiwa raganya, juga kantongnya. Izin saya merekam suara saya, karena kalau saya tulis lumayan panjang. Jadi kalau lewat suara, sekalian energi atau vibrasi tervibrasikan, maksud saya, lewat voice note atau suara. Kali ini nggak baru juga sih, hanya pengulangan, tetapi hal-hal baik itu sangat perlu diulang. Kenapa sangat perlu diulang? Selain dari tentang energi dan vibrasi, pengulangan hal baik itu sangat penting kita lakukan agar menjadi kebiasaan, terekam di subconscious mind kita atau pikiran bawah sadar kita. Karena hidup kita ini adalah pikiran bawah sadar kita. Pikiran sadar itu hanya berapa persen ya? Diteliti para ahli mungkin gak nyampe 30%, bahkan mungkin hanya 10-an persen. Atau mungkin ada yang belum paham antara pikiran bawah sadar dengan pikiran sadar. Pikiran sadar itu kira-kira gini. Waktu saya bekerja, umumnya yang saya pakai itu adalah pikiran sadar. Di mana saya pakai pikiran sadar itu? Waktu saya misalnya membuka laptop, saya melakukannya dengan sadar. Tetapi waktu mengetik, di sanalah berperan pikiran bawah sadar. Kenapa? Jari saya seolah-olah menari aja di atas touch atau keyboard laptop atau tablet. Kalau saya belum terbiasa mengetik 10 jari, maka yang saya gunakan adalah 11 jari. Itu istilah dalam dunia mengetik ya, 11 jari. Kenapa 11 jari? Karena yang digunakan hanya jari telunjuk, kedua jari telunjuk, jadi seperti angka 11, begitu istilahnya. Saya sudah berlatih mengetik itu sejak SMP, kelas 1 SMP. Waktu itu kakak saya kuliah, jadi di kampus dulu, kampus kami itu mulai dari SD sampai kuliah ada. Nah, waktu saya lihat dia mengetik, mengerjakan paper atau ya tugas lah ya, pakai mesin tik. Waktu itu laptop belum ada, komputer juga masih barang mewah, barang mahal. Jadi yang dipakai mahasiswa di zaman itu tahun 80-an itu adalah mesin tik. Nah, saat dia nggak kerja, nggak mengerjakan PR maksud saya latihan. Saya diajarin menggunakan 10 jari. Nah, ilustrasi ini selaras dengan pikiran sadar, bawah sadar. Karena saya tekuni, saya ulangi, saya biasakan. Jadi waktu saya ngetik itu, kalau pakai keyboard ya beda dengan handphone. Kalau pakai keyboard itu seakan jari saya itu udah tahu di mana tempat dari huruf A, huruf S, titik 2 dan yang lainnya. Kenapa? Sudah terekam di pikiran bawah sadar. Begitulah kita. Jadi kalau ada orang yang membiasakan diri menggerutu, itu akan menjadi kebiasaan, menjadi karakter, akan diulang-ulang. Bahkan ada beberapa orang yang saya lihat sendiri, saat dia memaki-maki orang, saat dia ngomelin orang, saat dia ngutukin orang, dia anggap itu kebenaran. Dia bangga dengan itu. Dia bilang dia pantas mendapatkan itu. Jadi hidup kita ini dimulai dengan konsep bagaimana kita memaknai kehidupan itu, bagaimana kita memahami hidup itu. Kita ulang-ulang. Sama seperti berbohong. Ya, anak. Kalau anak itu biasa diomelin orang tuanya saat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sang orang tua, kalau dia diomelin, anak itu cenderung menjadi
pembohong. Kenapa? Ketika dia salah menurut orang tuanya marah, ngomel, menghukum. Berapa banyak anak yang sadar kalau diomelin? Saya pikir jarang ya, bahkan gak ada. Kecuali nanti setelah dia besar, setelah perjalanan di luar rumah, dia menyadari bahwa tindakannya itu benar salah, tetapi bukan orang tuanya yang menyadarkan. Jarang ya. Saya bilang gak ada. Saya bukan bilang gak ada, tapi jarang. Sebenarnya rata-rata umumnya ya, kalau anak gak jadi manusia, peran terbesarnya ada di kita orang tua. Kita sering memaksa. Kita gak mengamati, gak mempelajari siapa anak kita, bagaimana cara berbicara yang efektif dan efisien ke dia. Tetapi yang ada apa? Ego kita sebagai orang tua yang langsung mekar saat melihat anak kita tidak sesuai dengan ucapan kita, permintaan kita, harapan kita, impian kita. Padahal sebenarnya anak pembangkang itu adalah anak cerdas. Biasanya. Ya, karena saya suka membangkang orang tua dulu. Dikit sih. Walaupun saya nggak cerdas-cerdas amat. Apa yang mau saya bawakan sebenarnya? Tadi itu hanya pendahuluan ya, walau udah 6 menit. Yang saya bawakan adalah ada beberapa yang bertanya, bagaimana membooster, bagaimana nih supaya saya cepat sembuh, bagaimana supaya rumah saya cepat terjual, bagaimana supaya anak saya menikah dengan sesuai dengan harapan saya, bagaimana. Ini saya harap ya nanti ini akan dibuat menjadi video dan akan diposting atau di-share berulang-ulang agar pertanyaan yang sejenis sudah langsung mendapatkan jawaban. Nih, di RSN saya pernah sampaikan ke Bro Ari, di RSN kita tidak lagi hanya sekedar bermain yakin. Tapi apa? Rasa. Kenapa rasa? Rasa gak bisa bohong. Raisa mungkin. Saat kita berharap sesuatu, punya impian sesuatu, ya. Nanti analogi ini bisa dikonversi, bisa digunakan untuk apa aja. Untuk apa aja, mau kebaikan, kebajikan, cinta, pasangan, keburukan, bapak ibu mau menyakiti orang lain, terserah. Aplikasikan teori ini. Tapi ingat, dalam hidup ini kita tidak terbebas dari dharma dan karma. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Analoginya adalah tanamlah sebiji biji cabai ya. Tanam, rawat, hitunglah berapa buah cabai yang akan kita panen. Seperti itulah karma dharma. Ya, seperti itulah karma dharma. Oh iya, saya bukan menasehati ini ya, saya hanya berbagi. Kenapa saya sangat suka berbagi? Supaya apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan tertanam di pikiran bawah sadar saya. Karena apa? Saya berharap, saya berafirmasi, berdeklarasi, kelak umur 88 tahun nanti saya pulang, saya meninggal. Saya pinjam kata meninggal. Saya meninggal dalam damai, dalam kedamaian abadi. Selesai perayaan ulang tahun, malam tanggal 24 atau malam Natal itu saya pamit ke tamu-tamu, ke saudara-saudara RSN yang datang, ke keluarga. Saya pamit ke kamar, lalu saya pindah ke dimensi lain. Harapan saya begitu, harapan. Nah, rasa. Misalkan Bapak Ibu saat ini sedang berharap ya, sedang berharap anak satu-satunya, biar harapannya itu luar biasa kan gitu, biar impian itu luar biasa. Anak satu-satunya yang udah
ditunggu puluhan tahun baru ada dalam keluarga, tidak sesuai harapan. Contoh, biar semakin tragis, udah anak satu-satunya, ditunggunya lama, perjuangannya luar biasa, ternyata pergaulannya aduh bikin malu. Sebenarnya kenapa malu? Karena ego bapak ibu tersentil. Kenapa saya bilang begitu? Anak kita itu, benarkah dia anak kita? Belum tentu. Siapa tahu di kehidupan masa lalu dia malah opung kita, buyut kita, yang semesta Tuhan aturkan sekarang menjadi anak kita. Ini kenapa saya ulas lagi. Sebaiknya ke anak pun kita itu bersahabat, bersaudara. Tidak memperlakukan dia semena-mena sebagai anak. Peluk, dekap. Buat dalam pikiran, siapa tahu ini dulu di kehidupan lalu ibuku, papaku. Itu bisa. Nenekku, kakekku, buyutku, leluhurku. Itu bisa. Karena apa yang nggak bisa di kehidupan ini, di alam ini? Bisa. Semuanya logik. Saat otak kita belum mampu memahami, saat itulah kita berkata bahwa itu mistis, keajaiban, mujizat. Kalau kita sudah paham, Tuhan tidak bermain dadu. Tuhan tidak bermain lotre. Tuhan itu bahasanya adalah eksakta, matematika, numerik, angka. Jadi kembali ke anak tadi itu ya, tidak sesuai harapan ya. Sebagai orang tua, saya juga papa, saya juga orang tua, saya punya banyak harapan untuk anak saya. Tapi yang saya berikan adalah amaran, saran, pemberitahuan. Biasanya di akhir akan saya bilang, silahkan memilih, tapi ingat, pilihan apapun yang kalian ambil ada konsekuensinya, ada manfaatnya. Amati. Sebelum melakukannya berpikir dulu yang kamu dapatkan manfaat atau mudarat, ya, kebaikan atau keburukan. Kalau ternyata salah pilih keburukan, segera berbenah. Begitu selalu saya ingatkan ke kedua anak saya. Oke, supaya lebih tragis, ternyata dia pergaulan anak itu pergaulannya luar biasa bebas, urakan. Ya, anggap dia laki-laki. Dia doyan berkelahi, mabok, mungkin ketahuan udah masuk ke narkoba. Sedih, ya, sangat sedih. Tetapi apa? Kesedihan bapak ibu itu hanya merusak dan semakin merusak dia. Ini kita berbicara energi, vibrasi, frekuensi. Saat kita takut, ketakutan akan anak kita, maksudnya kehidupannya, kita sedang mendoakan anak itu supaya sesuai dengan ketakutan kita. Itulah keajaiban pikiran manusia. Saat saya mengingat bapak ibu yang kirim foto, mengingatnya, melihat foto itu, yang saya lakukan apa? Saya merubah derita yang ada di dalam foto itu, yang pastinya foto itu kan adalah kondisi dari bapak ibu. Makanya selalu saya minta selfie aja, bukan mencari foto lama. Kalau foto lama saya capek, kasihan dong sama saya capek ngetresnya. Ini deritanya apa sih? Fotonya tersenyum, di mana? Di tempat-tempat yang mewah, tapi ngomongnya nggak punya uang. Kan otak saya kan kerja keras. Jadi selfie aja, tunjukkan nyata kondisi saat itu, saat menghubungi saya. Datang ke RSN untuk apa? Tunjukkan di situ. Jangan keluhan dan penyakit apa, tapi foto yang dibagi adalah foto 10, 20, bahkan foto bayi. Itu bapak ibu memaksa saya untuk kerja keras. Kenapa saya butuh foto? Supaya saya bisa masuk ke dimensi atau ke kondisi bapak ibu saat mendatangi saya. Nah, kembali ke anak tadi itu.
Waktu kita mengingat anak kita, tetapi kita mengkhawatirkan, takut akan perjalanan dia, akan kehidupan dia, itulah doa kita. Jadi rasa mau seperti apapun kondisi anak kita, kembali saya ulang ya, ini hanya contoh, bisa digunakan nanti untuk apa aja, Selalulah ingat anak-anak kita saat kita mau tidur udah mulai ngantuk, saat bangun dekap mereka, peluk mereka, bicara ke mereka seakan-akan mereka ada dalam pelukan kita. Itu kita sedang bicara ke jiwa atau sukmanya, ke rohnya. Desain hidup mereka seperti apa, lewat pikiran kita, harapan kita, impian, doa, afirmasi, deklarasi kita, energi yang kita lemparkan, yang kita vibrasikan ke mereka. Imajinasikan mereka baik-baik saja. Imajinasikan mereka berjalan di kehidupan ini sesuai dengan impian kita. Menjadi anak yang rajin sekolah, mengerjakan PR, tugas, mengikuti pembelajaran dengan baik, tetap santun ke siapapun. Ya, sekalipun dalam perjalanan di jalan, tetap menggunakan etika-etika dalam perjalanan. Menghargai semua orang, ya. Lemah lembut, walau disiplin dan tegas untuk hidupnya. Bayangkan yang indah-indah saat kita memikirkan orang-orang yang kita cintai dengan kebaikan dalam pikiran baik. Kita sedang mengirimkan energi baik ke mereka. Bayangkan kalau seorang ibu setiap hari mencela, mengutuki anaknya, jadi apa itu anak? Ibu loh, ibu yang 9 bulan dan setelahnya, 9 bulan mengandung, setelahnya menyusui sekitar setahun atau 2 tahun. Lalu kerap mengutuki anak nakal ini, anak bandel ini, nakal banget sih kamu. Itu ibu ngomel, ya kesal, tapi itu Anda sedang menyumpahi anak itu menjadi seperti itu. Tertanam itu dalam pikirannya. Iya, saya anak nakal. Ya udah, dia jadikan. Jadilah dia nakal. Anda makin stres. Ya udah, anak itu masuk neraka. Ibu juga ikut nimbrung. Nah, jadi saran saya, bermain di rasa, peluk mereka, rasakan, imajinasikan, visualisasikan mereka sudah telah sesuai dengan harapan, impian, doa kita, doa Bapak Ibu. Untuk pekerjaan juga seperti itu. Untuk orang-orang muda sekarang misalnya lagi sekolah atau lagi kuliah atau lagi sedang mencari pekerjaan, punya impian, desain. Kalau Anda bisa menggambar, Anda punya uang untuk minta tolong ke ahli, ke desainer, desain hidup. Saya dulu pernah bilang ke Bro Ari, Bro Riko, suatu saat RSN akan punya produk, tapi itu pasti mahal. Anak di scan, pas live-nya apa, harapan impiannya apa, begitu juga orang tua. Jadi ada sesi konsultasi. Setelah itu tim RSN akan menuangkan jadi dalam film atau video berdurasi mungkin 1 jam. Mulai dari dia kecil, bagaimana dia hidup, bagaimana dia kuliah, dan bagaimana dia bekerja sampai dia sukses, benar-benar sukses, kaya raya, menjadi pebisnis spiritual yang berspiritual maksud saya. Nah, itu setiap saat dia tonton, itu kerekam, itu menjadi motivasi, itu menjadi hidup dia. Nanti bukan auto juga ya, tetapi dia akan di-lead atau dipimpin untuk mewujudkan apa yang selalu dia lihat, visualisasi yang selalu dia lihat, yang kerap dia lihat. Dia sudah desain hidupnya dari sejak dini. Ide ini bukan ide yang kopas ya, enggak. Ini pengamatan saya untuk otak saya, untuk diri saya. Kenapa? Dari kecil itu harapan saya menjadi orang yang sangat berguna di kehidupan. Saya enggak bermimpi jadi presiden, jadi raja, jadi pejabat, enggak. Saya bermimpi menjadi pelayan manusia. Karena itu doa dan harapan mama saya sebelum saya ada di rahimnya. Tuhan,
kalau kau berikan aku anak laki-laki, dia akan kupersembahkan menjadi pelayanmu. Nah, di dalam agama kami itu, pelayan Tuhan itu yang dimaksud adalah pelayan manusia. Lihat kan apa yang saya lakukan di RSN. Ambeien saya urus, cancer saya urus. Itu udah busuk-busuk tuh di dalam. Yang ususnya udah kering saya urus. Ya. Katanya sih ya, aku nggak lihat. Katanya Bro Riko sampai nangis, pengen nangis. Kalau udah melihat saya itu sampai ke dalam-dalam apa yang saya lakukan. Bapak Ibu, saya hanya berbagi dan saya hanya mengulang supaya kata-kata saya ini semakin nancep di pikiran bawah sadar saya. Kalau Bapak Ibu mau dengar, bagus, terima kasih. Nggak mau juga, bagus, terima kasih. Lalu mau menerapkannya, bagus banget, lebih bagus lagi. Karena apa? Bukan saya yang mendapatkannya. Paling saya hanya akan senyum-senyum, wow, saya berhasil. Paling itu doang. Yang menikmatinya siapa? Ya Bapak Ibu, Anda, saudara-saudara semua. Karena apa? Saya besok dilupakan, oh nggak apa-apa. Tugas saya udah selesai berarti untuk Bapak Ibu yang melupakan saya, kan begitu. Saya nggak mau melekat, sekalipun ke Bro Riko, bahkan ke istri saya, orang satu-satunya orang yang sangat saya harapkan selalu ada di samping saya. Besok dia pergi, ya udah waktunya dia pergi. Begitu walau terus saya dekap dalam energi, dalam kenyataan. Ada pesan saya ke istri saya, mungkin Bapak Ibu mau mencernanya. Hani, selama kamu nyaman bersamaku, ayo jalani. Tapi andai besok lusa kamu sudah gak nyaman, kamu sudah selalu menderita, sudah selalu air mata yang kamu keluarkan karena kehadiranku, ngomong ke aku, tapi bukan dalam keadaan marah, ngomong baik-baik. Ucapkan aja satu kalimat singkat. Contohnya, Elisa, aku sudah tidak ingin bersamamu. Hanya itu aja. Aku akan segera pergi detik itu juga. Walau sakit, tetapi ya aku harus terima. Karena prinsipku dalam hidup ini, aku ada untuk orang lain sebagai sebab bagi senyuman mereka, bukan bagi penderitaan mereka. Apalagi ke kamu. Itulah saya ucapkan ke dia. Padahal itu trik laki-laki kan. Gitu. Oke. Selamat pagi. Semangat meditasi. Semangat mencintai diri lewat self-healing dan meditasi. Karena kalau bukan kita yang mencintai diri kita, siapa lagi? Jangan suruh saya mencintai Anda. Saya cukup mencintai istri saya aja.